Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai hacker nih teman-teman. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mendapat ancaman dari hacker yang menamai dirinya sebagai Bjorka. Namun, identitas hacker ini belum bisa diungkap. Bahkan, motif dan tujuannya pun masih diselidiki oleh pemerintah. Tentunya, ini bukan ancaman main-main bagi pemerintah Indonesia. Karena hal ini dapat merugikan masyarakat. Ada data-data masyarakat yang diklaim oleh hacker Bjorka ini telah dia miliki. Tentunya, dengan data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk penipuan. Semoga pemerintah kita bisa segera menyelesaikan masalah tersebut ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan hacker, ternyata bukan hanya Indonesia saja yang pernah mendapat serangan hacker. Ada seorang remaja asal Inggris yang telah melakukan peretasan beberapa kali, hingga dia mendapat keuntungan ratusan ribu pound sterling. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Elliot Gunton. Elliot Gunton adalah seorang pria asal Inggris yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Jason Gunton dan Charlie Gunton. Dia telah menjadi hacker sejak remaja. Pada Desember 2016, di usianya yang baru 17 tahun, Elliot mengaku telah meretas sebuah perusahaan komunikasi yang bernama TokTok. Pada saat itu, Elliot tidak diberikan hukuman pidana, namun Elliot hanya direhabilitasi selama 12 bulan agar tidak menggunakan kemampuannya di bidang IT tersebut untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Namun sepertinya, Elliot tidak kapok bermain-main dengan peretasan. Karena pada tanggal 8 September 2017, Elliot kembali meretas sebuah akun Instagram milik desainer terkenal asal Australia yang bernama Phil Darwin. Akun Instagram Phil Darwin tersebut memiliki 1,4 juta pengikut dan dinamai A Designer Mind. Elliot menggunakan akun Instagram tersebut selama 2 minggu untuk hal-hal yang merugikan Phil. Elliot membuat pesan-pesan otomatis dan pesan-pesan yang ofensif kepada para pelanggan Phil. Hal ini diketahui karena laptop Elliot sedang dalam pengawasan polisi, di mana setiap 6 bulan sekali laptopnya akan diperiksa, karena pada saat itu Elliot kedapatan memiliki gambar yang tidak senonoh di laptopnya. Dan sebagai pencegahan bahaya seksual, Elliot pun selalu dimonitor. Saat itu, kepolisian memang agak kesulitan untuk memastikan Elliot tidak melakukan peretasan lagi. Karena memang bisa jadi Elliot telah menghapus segala riwayat penelusuran dan aktivitas internet yang dilakukan di laptopnya sebelum laptopnya diperiksa oleh polisi. Polisi hanya bisa mengandalkan kejujuran Elliot pada saat itu. Pada April 2018, Elliot mengajukan banding atas tindakan bahaya seksual yang dilakukannya agar polisi tidak selalu memeriksa laptopnya. Namun karena hal inilah, polisi mendapat kesempatan untuk menyita laptop Elliot dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Saat diperiksa, ditemukan sebuah aplikasi yang telah diinstal Elliot untuk menghapus riwayat penelusuran aktivitas internetnya. Dan di sana ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Polisi pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumahnya. Di rumah Elliot ditemukan satu buah iPhone, jam Rolex, dan uang 10.000 pound sterling yang disembunyikan di dalam berangkasnya. Selain itu, pada wallet Bitcoin-nya diketahui Elliot menerima setoran yang sangat banyak sebesar 100.000 US dollar hanya dalam waktu 1 hari. Curiga dengan pendapatan Elliot, polisi pun menanyakan di mana Elliot mendapatkan uang-uang tersebut. Awalnya, Elliot mengaku kalau ia melakukan perdagangan online dengan menggunakan cryptocurrency. Tapi, polisi tidak percaya begitu saja dengan pengakuan tersebut. Polisi pun kembali mengecek laptop Elliot dan ditemukan sebuah transaksi yang menyebutkan bahwa Elliot bisa memasok data pribadi masyarakat pada pihak ketiga. Data-data tersebut digunakan untuk membantu penipu dalam melakukan pembajakan nomor ponsel. Terdeteksi, Elliot sudah berusaha untuk menghapus bukti-bukti kejahatannya.
Namun polisi berhasil mengambil potongan percakapan atas transaksi tersebut. Elliot pun ditahan atas kejahatannya tersebut. Akun cryptocurrency milik Elliot pun disita. Namun polisi menemukan ada pergerakan pada akun tersebut, di mana pada akun tersebut terjadi pentransferan uang sebesar 200.000 pound sterling pada akun yang lain. Setelah diselidiki, ternyata yang melakukan transfer adalah orang tua Elliot sendiri, yaitu Jason dan Charlie. Karena itulah, Jason dan Charlie didakwa telah membantu sang anak melakukan kejahatan. Akhirnya, orang tua Elliot pun ditahan. Selain mendapat bukti dari laptop Jason atas transaksi perpindahan kripto tersebut, didapati juga sebuah bukti lain dari percakapan telepon antara Jason dan Elliot, di mana Jason mengatakan bahwa Jason telah berhasil mentransfer uangnya, tetapi kini Jason berada di dalam masalah karena ketahuan oleh polisi. Di dalam persidangan, akhirnya Elliot mengakui kesalahannya tersebut. Ia diberi hukuman penjara selama 20 bulan atas kejahatannya melakukan peretasan, pencurian data, dan penipuan. Selain mendapatkan hukuman penjara, Elliot pun diminta untuk mengembalikan uang sebesar 400.000 pound sterling. Dia juga dibatasi untuk menggunakan internet selama 3,5 tahun. Sementara, Jason mengakui kesalahannya telah membantu Elliot untuk memindahkan uang hasil kriminal ke akun lain dengan tujuan untuk disembunyikan. Ia pun mendapat hukuman penjara selama 5 bulan. Sang ibu, Charlie Gunton pun didakwa atas kesalahan yang sama dengan Jason. Namun ia hanya dipenjara selama 3 bulan saja. Saat di persidangan, Hakim Stephen Holt sangat menyayangkan tindakan Elliot ini. Dia mengatakan Elliot sangat brilian di bidang IT, namun sayang digunakan untuk tujuan kriminal. Nah, itu dia teman-teman kisah Elliot Gunton, hacker asal Inggris yang berhasil diungkap oleh kepolisian Inggris. Dengan adanya berita-berita seperti ini, semoga kita semua menjadi semakin waspada untuk menjaga keamanan data-data pribadi kita ya teman-teman. Dan semoga juga didukung oleh pemerintah yang bisa meningkatkan keamanan di dunia teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman, tentunya semakin banyak teknologi baru yang keluar dan membuat masyarakat semakin bergantung pada teknologi tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.